Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman. Bertemu lagi dengan saya di channel Alam Kelinci. Kali ini kita beda tema ya teman-teman ya. Kita itu sekarang tidak akan membahas soal kelinci. Hari ini kita akan membahas soal jenis-jenis usaha peternakan atau perikanan ataupun juga pertanian yang menguntungkan dan memiliki hasil yang menjanjikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangannya. Nah, jadi di sini saya punya empat ini ya. Ada 4 macam yang saya rekomendasikan, dan saya akan mulai dari peringkat yang paling akhir atau peringkat keempat. Namun sebelum itu silahkan di subscribe terlebih dahulu bagi yang belum subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, dan ya subscribe karena channel ini lagi sepi teman-teman ya. Jadi mohon bantuannya. Nah oke, kalau sudah saya akan mulai. Yang pertama di sini the first atau the peringkat keempat. This is fish, perikanan. Nah, jadi di perikanan ini sangat luas. Ini saya merekomendasikannya atau memperikatkannya dengan pengalaman yang saya miliki atau usaha-usaha yang saya punya di sini. Jadi di sini ada kolam ya teman-teman ya. Nah, di isinya kita bisa isi ikan, entah ikan lele lah, entah ikan gurame, entah ikan nila, entah mujair, bebas. Karena di sektor itu lumayan besar teman-teman. Karena di restoran-restoran atau rumah makan biasanya menyediakan ikan gurame, nila, menunya di sana. Nah, jadi dari pengalaman yang saya pernah didapat, untuk ikan ini sangat menguntungkan. Namun saya peringkatkan dengan peringkat keempat ya. Menguntungkannya apa? Kita ke sisi positifnya dulu. Menguntungkannya ini contoh yang saya pelihara di kolam ini. Di kolam ini jadi ada ikan nila ya atau mujair. Di sini ada kolam masih kosong, masih belum saya perbaiki. Di sana di belakang juga ada itu gurame yang di belakang rumah. Ini depan rumah, ini nila. Jadi keunggulannya kalau berjenis ikan nila ini kita beli bibitnya murah. Bibitnya murah, anggaplah sekitaran 300 rupiah. Dan ikan ini lumayan mahal. Jadi per kilonya bisa sampai 27 kilo. Kalau sudah naik ya, kalau turun paling 23 nila. Dan keunggulannya ikan nila di sini ini teman-teman, apa namanya, dia ukurannya memang lebih kecil dari gurame ya, tapi dia bisa beranak sendiri. Jadi saya cuma beli sekitar 300 ekor, namun setelah 5 bulan itu banyak teman-teman, asli banyak. Dia anakannya banyak sekali. Jadi saya lihat loh, kok tambah banyak ini, ternyata emang dia beranak bertelur sendiri. Namun kalau gurame dia enggak. Jadi misalnya 1000 ya 1000 ekor dia. Kalau mati ya hilang. Misalnya mati 10 ya hilang 10 gitu, gak bisa beranak. Tapi kalau nila seperti ini atau mujair ini santai kita. Kalau mati ya gak apa, beranak lagi kok. Kalau gurame keunggulannya itu cuma dia lebih besar. Kalau dari sisi konsumsi pakan pastinya gurame lebih banyak karena ikannya lebih besar ya. Jadi ada 2 macam. Nah, keunggulannya di segi perikanan seperti ini menguntungkan sekali. Jadi pernah saya itu dapat sekitaran 3 kolam ya, 1, 2 sama yang di belakang di sana. Ini sekitar 90 juta, asli 90 juta. Iya, dengan modal itu pas beli bibit ikannya murah, cuma 1 jutaan. 90 juta dapatnya. Nah, itu keunggulannya teman-teman. Ini yang sangat menggiurkan hasil panennya. Namun
kita perlu ketahui juga kelemahannya. Ini keunggulannya, keuntungan yang kita dapat sebesar itu. Memang enak. Nah, kerugiannya atau kelemahannya dari berternak ikan seperti ini, satu, kita perlu modal kolam. Ini kita tahu kolam, pastinya pembuatannya ini butuh semen, butuh batu, dan butuh waktu. Jadi bisnis kolam seperti ini atau ikan ini modalnya besar teman-teman. Jadi ikan ini 3 kolam, dan terus bukan cuma modal kolam seperti pembuatan, jadi kolam lahan modal lahan juga. Setelah lahan pastinya perlengkapan seperti ini, mesin pengangkut air, mesin sanyo ya kalau di sini. Terus paralon seperti itu, kabel buat nyambungkan saklar. Terus kita perlu biaya listrik pastinya. Biaya listrik ini lumayan besar teman-teman. Jadi untuk ngisi kolam, bayangkan berapa ini luasnya. Nah, mengisi kolam dengan 3 kolam yang sebesar ini, dengan 3 kolam, dan ini pastinya membutuhkan tenaga listrik yang sangat besar dan sangat banyak untuk mengisi. Ini mengisi seperti ini bisa sampai 2 hari 2 malam teman-teman, isi awalnya. Dan nanti sekitar 3 hari sekali kita ngisi lagi, atau 4 hari sekali kita ngisi, karena menyusut pastinya airnya nanti itu menyusut. Nah gitu, jadi modalnya itu besar, taruhlah sekitaran 10 jutaan teman-teman, tapi harus punya lahan ya. Itu modal. Namun untuk ke belakangnya ini sudah enak. Dan di sini yang perlu ketahui adalah perawatan kolam. Jadi kolam di sini juga harus dirawat teman-teman. Jadi misalnya ada yang retak-retak, tembel kayak gini, ini kan banyak ditumbuhi-tumbuhan. Jadi tumbuh-tumbuhan ini pasti retak ini. Nanti nempel kita. Itu biaya juga. Lalu untuk biaya pakan, biaya pakan ini lumayan. Jadi selama sampai panen itu biaya pakan sekitaran, taruhlah 1 bulan itu 2 sak untuk 1 kolam. 1 saknya itu sekitaran 230. Itu kalikan teman-teman, 1 bulan 230 kali 3, dan itu kali 3 dikali lagi selama 12. Kenapa? Karena masa panennya itu 1 tahun. Kelemahannya itu lagi teman-teman, panen ikan seperti ini 1 tahun, lama. Jadi butuh proses lama memang ikannya ini, sekitaran 1 tahun ya kan, baru bisa panen. Jadi lama, kita mengambil hasilnya lama. Jadi bisa dihitung sendiri, modal lahan, perbaikan kolam, perawatan kolam, pembuatan kolam, listrik, mesin sanyo, dan pakan, dan bibitnya teman-teman, bibitnya juga. Nah jadi di situ makanya meskipun hasilnya besar, tapi modalnya juga besar. Makanya ini saya peringkatkan di peringkat keempat. Dan setelah ini kita akan lanjut ke peringkat ketiga. Nah di peringkat ketiga ini saya peringkatkan adalah kelinci teman-teman. Ini kelinci ya. Kelinci saya peringkatkan di tempat ketiga. Nah kita bisa ini, kenapa alasannya? Jadi kita bahas kekurangannya. Jadi kekurangannya dalam memelihara kelinci ini, kelinci butuh perhatian lebih. Jadi dia rentan terhadap cuaca dan rentan terhadap makanan. Kalau makannya nggak cocok, dia bisa mati teman-teman. Nah di situ dia rentan. Dan yang kedua, butuh modal yang sangat besar. Bisa dibilang modal awal itu lebih besar dari ikan yang tadi. Jadi beberapa peternak itu bahkan ada yang sampai 15-an juta teman-teman. Itu kotak kecil doang. Jadi ada kandang yang berapa pintu itu, kayak kandang ayam. Karena kandangnya di sini yang bagus itu nggak pakai bambu. Kalau bambu jenis kayu itu cepat rusak, cepat bolong, dimakan sama kelincinya. Jadi pakainya yang jenis galvanis karena dia tahan, bisa bertahun-tahun dipakai. Cuman ya itu
modal kandangnya, modal awalnya itu sangat besar. Pertama modal tempat, modal kandang, lalu modal bibitnya mahal teman-teman. Jadi satu ekor itu bisa sampai sekitar 250 sampai 400-an kalau kelinci itu satu ekor. Jadi memang lumayan besar modalnya di situ. Terus ya kalau yang saya di sini karena memang minim saya pakai modalnya, karena cuma kandang ya, ini kandang, terus saya umbar saja. Jadi untuk meminimalisir modal yang saya keluarkan. Nah, terus kelinci, ini kelinci Bligone. Lalu saya di sini ada jenis dua kelinci, ada Bligone dan Rex. Ini masih sembunyi, saya umbar saja ini. Soalnya saya sudah agak ini terus teman-teman kalau dari sistem baterai seperti itu. Nah, jadi sekitaran seperti itu untuk kelemahannya, modalnya besar. Jadi beberapa ternak yang minim saja ya, yang minim itu 8 juta. Memang peternak dia memang pendapatannya dari kelinci ya teman-teman. Dia sekitar 8 juta. Paling kecil dan paling besar yang saya temui peternak itu sekitaran 15 juta. Jadi kalau saya di sini buat sampingan doang, buat mainan. Jadi saya peliharanya sekitar habis cuma 1 juta, 1,5 juta. Jadi termasuk pakan, kandang sama bibitnya teman-teman ya. Jadi saya umbar saja, ini umbar di halaman rumah, terus saya biarkan udah sembunyi banyak, ini yang keluar baru 2 ini. Dia buat lubang-lubang tapi kalau diumbar ya. Tapi kita bisa main puas sama kelincinya. Nah, kalau kelebihannya dari kelinci ini beranaknya cepat teman-teman. Jadi kita panennya cepat. Jadi kalau kita beli dari indukan langsung yang sudah siap buat kawin, dia setiap bulan bisa menghasilkan anakan. Sebelum bisa menghasilkan anakan itu. Jadi kita bisa langsung jual setiap bulannya. Kalau pengen dijual, kalau pengen dibiarkan dulu gak apa-apa. Nah, itu untuk kelemahannya, tak itu kelebihannya ya teman-teman saya. Maksud saya kelebihannya. Nah, namun saya peringkatkan ke peringkat ke-3 karena yaitu modalnya masih besar, meskipun pendapatannya lumayan, modalnya masih besar. Nah, sekarang kita akan lanjut ke peringkat kedua teman-teman ya. Ini hewan peliharaan yang saya pelihara ya. Jadi saya peringkatkan yang kedua di sini adalah ini teman-teman. Tunggu sebentar, lagi saya buka. Yes, chicken jago. Nah, teman-teman bebas mau pelihara chicken jago atau chicken kampung, itu bebas teman-teman, bebas pilih. Jadi ya kita tahu sendirilah kalau ayam itu kita buat dari jaring seperti ini kandangnya. Ini kandang kelinci saya beli teman-teman. Jadi saya ubah manfaatnya, kelincinya saya umbar, dan ini buat kandang ayam saja. Nah, saya ini beli dari anakan ya teman-teman ya. Ada 12 ekor dulu, tapi mati 4, meninggal, tewas. Nah, di sini kenapa saya peringkatkan ke peringkat kedua? Karena ayam di sini satu, pakannya mudah sekali. Kita umbar sembarang kemana saja dia bisa mencari sendiri. Nah, cuma kalau ayam petarung seperti ini, saya jenisnya petarung ya. Kalau jenisnya petarung seperti ini memang membutuhkan perawatan lebih. Jadi gak saya umbar bebas, saya kasih pakan ya. Ini pakannya mudah. Terus dalam segi kandang seperti ini simpel teman-teman. Buat kandang seperti ini, terus di jaring, kasih jaring-jaring saja itu sudah cukup. Namun kalau kelinci kan dikasih jaring seperti ini kan digigit dia, dilubangi. Nah, saya sudah pernah coba. Nih contoh, ini contoh nih lubang kelinci. Gak bisa kalau kelinci, digigit dia gigit. Diumbar saja, kalau nggak dikurung sekalian seperti ini. Cuma kalau saya kerja atau ditinggal keluar kota kan, kalau kandang seperti ini kan kelinci gak bisa. Kalau ayam kita umbar semuanya saja, nanti kalau ditinggal lebih enak. Nah, keunggulannya kalau ayam di sini ya, selain mudah perawatannya, ini
juga mudah hidup. Saya karena hobi ayam, karena makanya pelihara ayam. Buat bisnis ya mengikuti saja nanti gimana jadinya. Saya belum pernah menjual ayam soalnya. Ini kan soalnya saya baru mulai, baru sekitar 2 bulanan ya. Nah, 2 sampai 3 bulan dah. Ini dulu saya beli waktu kecil baru netas. Nah, itu jenisnya ayam petarung. Memang saya sukanya ayam petarung karena hobi ya. Kalau mau dibuat bisnis juga bisa, namun kalau mau ke bisnis, memang ke bisnis arahnya peliharaan kampung saja teman-teman. Ayam kampung itu 3 bulan sudah bisa panen. Kalau ayam seperti ini nggak bisa, ini lebih lambat pertumbuhannya lebih lambat. Namun ya itu nanti kalau sudah dewasa biasanya lebih gagah itunya, ayamnya lebih besar. Saya sukanya itu. Tapi saya nggak suka ngadu teman-teman ya, dosa, nggak boleh, dosa teman-teman kalau ngadu ayam, jangan. Saya cuma suka ya, sekedar suka saja. Kalau mau ada yang beli ya beli, kalau gak ada ya sudah, tak buat mainan sendiri. Nah, dari segi pakan, terus segi bibitnya ini juga murah teman-teman, tergantung jenisnya sebenarnya. Kalau jenis ras petarung yang bagus bisa mahal, bahkan telurnya saja dulu itu sampai 300.000. Nah, kecil-kecil seperti ini nih, ini seperti ini satu bisa sampai 700.000 teman-teman. Nah, seperti ini satu 700.000. Ini memang ras petarung yang bagus. Tapi kalau bangkok-bangkok petarung biasa itu murah teman-teman, bisa sampai sekitaran 100.000 sampai 150, 100, 250 bisa. Nah, kalau sudah besarnya itu. Tapi kalau yang kecil ayam bangkok biasa lah teman-teman ya, yang petarung biasa, ras-ras yang biasa itu murah. Misalnya segini paling sekitaran 25 sampai 50.000 satu ekornya, murah. Jadi dalam segi modal murah. Dan kalau ayam kampung teman-teman ya, tiap bulan atau tiap 3 bulan sekali, kalau pelihara dari kecil sampai 3 bulan itu sudah bisa panen cepat. Terus ayam kampung itu lebih tahan daripada perubahan musim atau cuaca. Kalau ayam bangkok ini ya makanya harus dirawat. Mungkin saya kalau pelihara ayam kampung dilepas saja, karena dia lebih tahan terhadap cuaca dan bisa cari makan sendiri. Ini cuma buat hobi, yang petarung jadinya ya. Kalau kekurangan ya, kalau kekurangan ini kekurangannya apa itu? Saya belum nemuin. Cuma kekurangannya kalau kita gak tahu, pernah dia mati itu gara-gara cacingan. Saya gak tahu, masih baru belajar juga kan. Kalau cacingan di situ dia biasanya kurus, makan banyak, kurus, lemas ayamnya biasanya. Itu sih kalau keluhannya kemarin. Terus kalau ayam petarung seperti ini, dia diumbarnya per kelompok-kelompok teman-teman ya. Karena kalau diumbar semua ini sama ini pasti bertengkar ini. Contohnya seperti ini ya, kepalanya sudah bolong itu. Bolong itu. Pernah tengkar nih sampai sekarat ini. Sekarat ini. Ini sudah, tapi sudah sembuh. Sudah kering lukanya. Jadi ya gitu kalau rasnya petarung. Jadi kalau ayam kampung ini, kalau ayam kampung nggak ada kayaknya teman-teman, nggak ada kalau keluhannya. Modalnya juga kecil ayam ini, bisa jual terus menerus bisa. Cuma kalau ada hama, mati satu mati semua biasanya ayam itu, makanya harus dirawat kalau ayam. Nah, itu sekarang kita ke peringkat pertama teman-teman ya. Ini peringkat kedua ayam yang saya rekomendasikan. Ada peringkat pertama, the first, the champion. Baik teman-teman, kita akan ke peringkat pertama. Peringkat pertama yang saya rekomendasikan menurut saya teman-teman, ini adalah ini. Oke, ini saya juga baru saja memelihara ya, bebarengan lah sama ayam itu, sama ayam. Saya belinya langsung yang indukan. Jadi ini hampir sama modalnya ya, modalnya hampir sama dengan ayam. Namun saya taruh pertama karena entot ini lebih tahan daripada penyakit atau cuaca, lebih tahan. Terus dari segi pakan memang banyak, tapi gak dikasih pakan dia gak mati teman-teman, lebih tahan pokoknya. Kadang cuma satu seperti ini. Nah, itu tempat minum, tempat pakan dari bambu, udah sepertinya. Nah,
biasanya ikan dayang dengan lampunya teman-teman ya. Nah, saya pelihara satu pasang ini dalam waktu 1 minggu. 1 minggu saja teman-teman, itu sudah bertelur. Kalau indukan cepat seperti ini, nih kita bisa lihat ini ya teman-teman. Oke teman-teman, seperti itu teman-teman. Jadi seperti ini. Saya 1 ekor saya baru nyoba teman-teman ini. Saya nyoba pelihara dan ternyata gampang banget peliharanya. Belum netas. Nanti kalau menetas akan saya upload di channel ini. Tenang saja. Nah, saya juga masih belum pernah menjualnya ya. Namun dari yang saya lihat seperti ini dengan modal yang kecil kita bisa menghasilkan banyak. Kita bisa makan sendiri kalau enggak. Nanti rencananya saya sih. Nah, dia lebih gampang. Oke, sekian teman-teman. Kalau ada saran dan komentar atau nasihat, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan untuk video selanjutnya, silahkan rekomendasikan pengen video apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.